Dan juga tingkat kepedean mereka juga lumayan meningkat sih semenjak Freya yang mereka buka duluan. Dan wait, gimana Freya? Gimana Freya Freya? tidak di ban? Tidak ada. Oh Nick, mereka mau pakai kah? Belum tahu, tapi yang sudah dipastikan adalah dibanding Cloud Arfi harus keluar, tidak ada yang worth it cukup menggantikan hal tersebut. Mungkin Kari sekalipun kita nggak tahu. Karena ngomongin Kari, dengan late game, downloading gamenya Kari ini agak cukup lama, membawa permainannya agak cukup berat untuk mereka nantinya. Kari agak gimana ya, sebenarnya bisa-bisa nggak bisa sih menurut gua. Oke. Tapi Valen band pertama banget Alter Ego ini udah rancang semuanya om. Iya, Iya, Sora. gak mungkin nggak. Iya. Main Sora bisa. Ya, Sora bisa kebuka juga. Dan yang ngelanjutin tadi nih, Kari, pick ketiga terbanyak. Oke. Tapi ternyata win rate-nya di angka 26%. Makanya kan dia bisa nge-react, tapi menurut gua di dua pick akhir itu juga bisa nge-react si Kari om. Iya. Kalau Cloud itu susah di-react. Karena susah apapun untuk yang terjadi nangkep. bisa kabur. Oke. Dan let's see. Kita melihat Arfi Buset, dengan Arfi keren wujud banget ya. barunya. Keren banget tuh. Rambut baru dari Arfi. Alis di black itu keren juga. Jadi Pakito dong dia. Iya, buset. Apa? Oh, Pakito Gold eh? Waduh, bisa sih sebetulnya bisa. Kayak ini Freya dulu gak sih? Marsha dan siapa dulu nih? Oh, Cici. Fleksibel. Ya, buru-buru Freya. Fleksibel ya. Yep. Bukan teknologi ya, tapi fleksibel ya. Dan Ya, Cici, ya. Cici juga bagus di tangan Nino. Benar-benar. Ini kan alter ego. Ya. First pick-nya siapa? Cici dulu. Pernah first pick Cici benar memang di MPL kemarin pastinya kawan-kawan ya. Dan kita lihat untuk pick ketiga ini akan menentukan nih ambil jungle-nya dulu kah? Atau ambil ke arah gold laner. Tapi kalau gold lane ini berarti udah reveal nih tiga lane yang pasti gitu kan. Ini Yep. mid, gold lane-nya di tiga ini apapun itu, XP-nya Yuzong. Ya kayaknya Rom dulu aja gak sih? Rom dulu gue malah pikir kayak jungle dulu om. Buka jungle? Ya kalau mau ambil sisi misalkan ya, ambil sisi Fredrin, mungkin Guinevere, Ya, ambil sekarang atau damage Lancelot. Lancelot sih kalau aku ya, tapi ya Romer. Romer, Hilda. Oh nomor spinning ya. Iya, Ya, Hilda Kimi. Karena mereka udah punya Kimi juga. karena chance satu. Possibility untuk menuju ke arah assassin sebenarnya besar untuk alter ego. Kita tahu Yasuke. Kenapa gue bilang besar? Lihat om, tidak ada satu hero yang sangat menakutkan dari Yasuke yang di-ban. Fanny. Iya. Lancelot kita juga lihat masih terbuka karena Kairi bermain, Yasuke bermain. Iya, dan jangan lupa Yasuke bagusnya gak cuma assassin. Untungnya sekarang Grok di awal itu menandakan mereka tahu Onyx gak bakal ngeredam permainan mereka yang agresif. Ya. Onyx juga gak bakal ngelepasin jungle sudut pandang dari Yasuke. That's why Hilda di pick ketiga. Oke. Tapi udah direspon dengan Grok di pick awal nih Lim. Iya. Gua dan semua udah di planning sebelum draft Ji. Serius Iya. karena Valen first ban ini Iya. itu udah bener-bener masuk di plannya dia. Iya. Sampai dia first pick Grok. Tapi no Harit juga. Ini Leomord mau Harit. di-ban kan Leomord nih? Leomord ini depending om. Kalau ngomongin di ban mungkin akan di ban sama Onyx menurut Iya. gua. Karena kalau nggak Leomord Freya itu bisa jadi kombinasi bagus banget. Yes. Ya, AE akan lepas. Dia bisa pakai. Ya, Tapi kalau Onyx pakai menurut gua lumayan overkill om. Mereka dia nggak punya asuransi late game yang enak banget kecuali tiba-tiba nanti gold lane ya, real asuransi late game. Oke. Aspen dulu nih. Karena ya ngelihat Fanny yang di-ban, ya udah Yasuke juga, Lancelot is oke. Leomord sempat dibuka. Leomord. Ya, Onyx yang ban. Iya, soalnya kombinasi Leomord dengan Freya itu bahaya banget. Kalau tadi kalian lihat kombinasinya itu kan, misalnya Joy dengan Freya, Ya, itu lo pasti lebih ringkih kan buat jadi jungle. benar. Kalau Leo bisa nabrak. Jadi Kejar-kejaran sama-sama dua-duanya. nabrak. Iya, dua-duanya bisa nabrak. Oke, last ban berarti dari Alter Ego. Sekarang mana nih? Masih ke gold lane kah? Kari kalau emang mau enteng. Kari masuk lah ya. Tapi gua rasa Kari ini lumayan dipancing juga om. Kasih aja ya. Iya. Single Bisa- target. By the way bisa jadi Karinya dipakai sama Alter Ego loh. Kalau nggak diambil di pat. Kalau Karinya diambil sama Alter Ego, sekarang kondisi dari Alter Ego mungkin ya dari junglernya ini akan lebih sustain seperti Fredrin. Guinevere mungkin bisa Guinevere juga. boleh, tapi kayaknya kalau Guinevere melihat posisi saat ini, mereka fit innya lebih di arah Onyx untuk junglernya. Dan Kairi, Oke, tapi Joy. Wow, 2 magical damage nih om. oke ditutup. Joy ya. Joy Kimi. Nyimpan gold untuk menjadi tanda tanya nanti. Apakah fighter atau marksman? Fighter atau marksman? Kalau gue lebih suka fighter tuh kali ini. Marksman
jujur ini akan menjadi bulan-bulanan warga dari Lutfi ataupun Kairi nantinya. Entah itu ambil Freya di gold lane atau Cicinya taruh gold lane sih. Cici taruh gold lane, gue suka biarin EXP-nya untuk head to head dengan seorang Yuzong maybe lapu-lapu. Esme pun kayaknya buat ke-zoning ke Kimi nanti enak deh. Atau mau Uranus kali Di ya. late game-nya ya. Esme ya, gue lebih suka lampu sih jujur. Cuma hati-hati ya, ini kombinasi Joy sama Kimi. Alok Jenis juga, one-nya si Joy bikin Kimi makin sakit. Oh, Sora. Sora. Oh, suara gold lane kah? Dan Gwyn. Gini bareng. Power. Dan lastnya sekarang. Kalau mau marksman, better yang punya Purify. Udah jelas. Physicalnya ngandelin di Lutfi dan juga Keyboy berarti ya. Ya, seharusnya untuk item defense Magic ini bakal menjadi prioritas. Yap, Radiant bagi Armor. Aldarido. Athena Shield akan muncul harusnya di awal-awal. Yep. Dia untuk draft dari masing-masing tim. Om Awa, pilih. Saya ada di Onyx. Lim, Aku alter ego game 1. oke. Alter Ego atau Onyx? Gue lebih suka draft dari Alter Ego. Tapi kita bakal melihat apakah Alter Ego berhasil menghadapi raksasa dari Indonesia. Juara region yang pernah mereka lawan di Grand Final kemarin. Mampukah performa mereka sama atau Sky King is back? So M7, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Oke, dengan match up non-marksman berarti di gold lane ya. Yep. Ini akan membuat kayaknya nggak bakal terlalu bertempur di gold lane ya. Mereka akan bawa farming dulu. Ternyata cicinya di gold lane ya. Gue sempat pikir kayak Selangor gitu kan. Iya. Soranya. Tadi gue juga di mikir gold. gitu, tapi ternyata langsung di shifting ya. Ternyata enggak. Ada Cici Cici versus gold. Esmeralda. Karena Esmeralda pick yang mungkin ngerubah posisi dari Soranya Om. Bakal Yep. lebih enak di laning untuk sosok seorang Cici. Tuh, tapi tengahnya langsung di freeze lane Waduh. juga sih. Dan ini hero-nya Sans. Dari pertama kali dia terbit menjadi professional player dan dia juara MDL. Ini hero sangat mengerikan untuk di tangan San. Ya, globalnya dulu dia. Tapi ya balik lagi, Keyboy dengan hero screening. Ini bakal mematikan langkahnya Alex harusnya tapi lompatan. Oke, Purify. Yasuke memancing Purify tapi di belakang sana udah ada Kairi yang stay by posisi apakah Yasuke Oke. terdapat cloud. Skylar melakukan rotasi dengan sangat cepat menuju para pasukan dari tim Onyx. Kehilangan first blood atas jungler, kerugian yang sangat melimpah untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Ya, balik lagi dengan hero pegangannya Sans. Dia nggak takut sama sekali di area mid. Oh, Flicker Nino. Ngepong Flicker lumayan. Enggak ada lagi yang bisa selamatin Lim dibandingkan dia harus first blood. Ya. Emblem Mage ya. Tadi ada yang sempat pakai Kim Emblem Fighter ya. Ya ada tadi. Tapi weakness Fender nih berarti buat Kimi memang ya. Sering kita lihat juga. Dan emblem support untuk Skylar. Extra movement speed yang dicari dan juga ada golden reduction di sana. Tapi midnya ini jadi bulan-bulanan Sans ternyata. 1 melawan 2 masih bisa ditahan terutama kalau ini memang Aleknya kelihatan terus nih. Ya, dan itu rugi banget sih. Karena 1 lawan 2 bikin Keyboy bebas banget. Dia pengen jalan kemanapun aman gitu kan. Entah itu sekedar ngasih vision, entah itu memang mau ngasih pokingan damage. Nah ini contohnya nih. Ada vision ke arah Yasuke. Dan udah level 4 hati-hati ya. Yasuke bisa makan nanti bareng sama Parsha mungkin. Benar. Mungkin satu-satunya yang harus dihindari dengan Onyx sekarang adalah special migration. Flicker. Oh, Oke, Alek. tapi lihat Alek. Dua. 2 flicker informasi didapatkan oleh pasukan dari tim Onyx Indonesia. Turtle yang pertama akan mendapatkan satu kesempatan yang sangat kuat untuk mereka berada di laning dan juga tim fight lane. Itu dia. Yasuke. Dia ngebuka sendiri tadi. Dan Nino akan dihambat sepertinya. Wah, Nino nggak bakal bisa bantuin Yasuke kali ini dan Yasuke harus kehilangan turtle-nya. Terlalu jauh dan sekalipun tadi Yasuke masuk ini akan berbahaya banget. Mencoba untuk menangkap Keyboy, satu-satunya bisa dimakan oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Karena bakal coba dikejar oleh para pasukan Onyx untuk menukarkan 1 untuk 1. Tapi tidak ada yang bisa ditukarkan oleh Lutfi. Ya. Setidaknya ada punishment, at least. Ya, bahkan dari awal gue ngeliat gerakan dari Yasuke itu bukan gerakan dia mau ngambil turtle. Dia memang mau cari orang aja. Ya. Makanya dia nggak ada yang bukain kan dari visionnya. Padahal kalau ngomong bukain, Alek bisa tadi bukain. Oke, dia bakal coba dimakan kembali. Keyboy, tapi nampaknya perpasukan dari tim Onyx Indonesia langsung melakukan respon terhadap Skylar. Salah satu gold laner. Take charge. Dia bakal langsung respon dengan sangat cepat, tapi Flicker for Defense dikeluarkan menjadi target utama. Dengan Purify yang masih ada, Yasuke memilih untuk gagal mendapatkan Sans. Tapi menargetkan ke arah Keyboy untuk kesekian Obis. kalinya. Masih terlalu jauh dan bakal Maksa. memaksa ke arah Keyboy. Kali ini gak worth it sama sekali, Keyboy masih selamat. Yasuke bakal coba dikejar abis-abisan dan Keyboy membuat dirinya selamat. Plus, walaupun Flicker harus keluar, tapi lihat apa yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka jadi nggak bisa melakukan rotasi ke lane lainnya. Contohnya Nino, yang saat ini dalam underlaningnya. Ya, space-nya nggak ada. Wait, item pertama hijau mage jenis one sepertinya om. Yap.
bakal menuju ke sana ya dia ya. Oke. Agak beda mungkin buat item first-nya. Tapi Enchanted Talisman selesai untuk Esmeralda atau untuk Skyler. Lebih cepat untuk pemberian dari Stardust Dance dia. Dan ya, bagaimana dari Fury Hammer masih jadi modal utama juga untuk Lutfi sekarang. Tinggal nih ya. Apakah memang dari Kairi akan build second itemnya Holy Crystal seperti biasa? Harusnya iya sih, karena itu menurutku core item ya untuk Joy sendiri. Genius satu waktu. Geniusnya iya, Habis itu Holy. Holy. nextnya Holy. Ya, kita tunggu lah. Defensi Kairi kan. Ya, dan gue penasaran dengan Jennifer-nya, dia konsentrate duluan, oh Kiboy ketangkap. Berhasil menangkap Keyboy, tapi kali ini akan bisa di-commit di belakang sana. Harusnya tidak ada flicker dan hilang dengan adanya Nino menggunakan Thunder Moment. Heaven's Wrath masih ada available untuk Nino sendiri. Membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka kehilangan Keyboy di saat adanya Turtle. Tapi poin utamanya adalah mau nggak Alter Ego commit terhadap Turtle sekarang? Karena mereka ngelepasin sedikit momentum dan mereka melewatkan keuntungan mereka untuk bisa mendapatkan Turtle. Suns mengeluarkan Purify, informasi yang sangat mahal. Yasuke bisa commit menuju ke arah Suns dan pertukarannya apakah worth it? Harusnya nggak se-worth it itu juga. Tapi Kiboy udah ngebuka vision bareng Skylar. Maka coba dipaksa Keyboy ke arah belakang. Yasuke menjadi pilihan utama, Hey. tapi Kairi standby. Target utama dari seorang Dino berhasil mendapat Suns. Dengan Tori yang didapat sana, Dino berhasil mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal. Mencoba untuk menutup jalan dari seorang Kairi dan setelah mereka mendapatkan poin kill, mereka menuju ke arah Turtle. Wow, planning strategi yang berhasil dengan sangat mulus. Yap, karena Purify-nya udah cooldown tadi ya. So, Turtle akan didapatkan secara free harusnya. Untuk Alter Ego. Ya, itu planningnya mulus banget, Lim. Mereka pancing Purify-nya. Mereka paksa Keyboy jadi depan, Yasuke sebagai BT. Oh, ternyata nggak ada yang lihat Dino. Iya, tiba-tiba nabrak. Cuma ini goldnya masih di Onyx, Om. Iya masih di Onyx. Beda 1000 saja memang ya. Tapi memang targeting sih kalau bicara soal Alter Ego. Mereka bagus banget di sana. Maka coba dipaksa dan bahkan Heaven Ward di depan sana langsung overcommit menuju ke Lutfi. Instant kill damage cukup menuju ke arah bottom lane. Mendapatkan Lutfi, walaupun tidak ada netral objektif yang bisa mereka perebutkan, tapi menutup Lutfi supaya bisa lebih power lagi dengan Yuzongnya. Itu udah jadi satu hal yang mahal. Dan gerakan Alter Ego saat ini agak cukup jarang kita lihat di MPL ID kemarin. Dan jangan lupa ya, skill-skill dari Alter Ego ini low cooldown loh. Mereka bisa pakai ini terus-terusan. Tuh, Kayak dari Nino, dari Winnieper bahkan. Yasuke, iya cepet-cepet banget ultinya. Cooldownnya tuh aman lah. Jadi dia bisa ngelakuin itu kapanpun dia mau. Oke, lihat. Pedal Aztec sekalipun membuat Skylar kali ini kebingungan untuk bisa mempertahankan dirinya. Karena item Skylar juga menuju ke arah Enchantment Talisman udah jadi. Dan dia nggak punya defensif untuk saat ini. Berbanding terbalik dengan adanya Hijume yang udah memiliki Oh, satu itu dia. bola. File Requiem, tapi flicker defensif Nino sedikit terlambat bermain dengan adanya Heaven's Rod. Berhasil mendapatkan Keyboy yang akan ke poin kill kedua didapatkan dari Skylar. Tapi nampaknya Keyboy menjadi poin kill utama udah cukup untuk mereka membuat Onyx Indonesia langsung ditarik mundur dari 1000 gold. 800, 900 jadi 200 perak saja udah cukup. Kairi fokus menuju ke arah Hijume. Jadi target utama dan Hijume dari dulu sebagai mid laner yang bandel. Menurut gue itu sangat dibutuhkan saat ini. Penting banget dia keluarkan. Dan Tectonic Charge X Violet Requiem Skylar. File Requiem gak ada yang bisa menyelamatkan Skylar. Kecuali Purify-nya sendiri. Tapi ngomongin ke arah Arvi masih mau lebih. Fokus ke arah sana. Membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka kehilangan banyak source skill dan juga spell. Iya. Untuk Arvi item keduanya masih Halbert, Om. Iya. Ini real galak. Langsung ya fokus ke damage juga. Dan memang masih ada pertukaran untuk Onyx ID tadi bagaimana bottom turret. Hijume target utama dan instant kill. Tidak ada calculate terhadap Selut yang datang menuju ke arah top lane. Pertukaran ke arah Skylar pun tidak berhasil. Kairi Kairi. memiliki fight terlebih dahulu. Flicker for defensive dan Suns Suns. Out of nowhere dimakan Dino. Dengan tidak ada Purify membuat Dino berhasil mendapatkan 1 point kill kali ini Kairi. Dia masih punya retribution, akankah melawan seorang Hijume? dicoba. Bakal coba dipaksa sama Lutfi. Disoding out, Lutfi hantaman pada tubuh ke arah belakang. Dengan adanya tembok tapi gagal mendapatkan Turtle. Tectonic Charge dari Alek menutup semua depangan mereka kehilangan seorang Keyboy. Lutfi versus everybody. Yasuke mencoba untuk bertahan, tapi pasifnya gak ada dan Heaven Breath berhasil menutup Lutfi. Damage dari Hijume gak bisa dipendung dan tenggelam. Di depan sana Nino. Oh, Kairi. Masih melemui. Kairi masih ada satu dash terakhir menyelamatkan dia. Bayangkan kalau tadi ritmenya putus. Selesai Kairi di situ. Gua rasa Onyx ini terburu-buru dan termakan tempo dari Alter Ego. Untungnya Purple masih bisa didapatkan. Goldnya ditarik dan sekarang dibayar lunas oleh Alter Ego. Yes. Dan bahkan lihat itu Kairi miss dikit kelar Om. Ya, ada temporal dia yang masih bisa aktif juga. Tapi itu dia untuk Onyx sendiri. Kembali mereka harus tertinggal sekarang setelah unggul untuk di awal-awal. Dan tekanan dari Alter Ego sudah mulai masuk.
setup mereka, bagaimana bahayanya kalau tidak ada orang yang show di bagian minimap. Itu rumput-rumput sekarang dipegang dengan Alter Ego Esport. Ya. Kairi masih on 2 ya ke Holy Crystal, masih nunggu lagi, harus dikasih space farming lagi. Sementara dari Skylar, ini juga menurut gue bukan jadi target yang pas untuk di gank. Ya, itulah Dangerous Grass. Semua rumput menyeramkan. Yazuke berhasil mendapatkan satu orange buff. Membuat perpasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus melakukan sedikit rotasi yang agak cukup ekstrim. Melupakan Skylar, melepaskan Sans. Tapi Kairi mencoba untuk nge-growth ke arah jungle, dikejar abis-abisan sama Nino dan juga Hijume. Mereka terlalu galak, Alter Ego menggigit Onyx balik. Ya berbeda seperti di MPL kita ya Onyx. Mungkin dari dampak patch yang juga memang memperkuat Alter Ego, bukan nerf lagi sekarang, tapi buff. Buff ya. Glowing selesai, Brute Force selesai, Dominance juga selesai. Barengan ya. Iya, ini Alter Ego mereka sudah siap untuk melakukan sebuah team fight yang gede pastinya ya. Apalagi Lord akan spawn sebentar lagi. Ya ini berkat adanya Kiboy dengan Hilda, Skylar, Esmeralda, Lutfi dengan Yuzong. Mau nggak mau Hijume ada glowing ya saat ini, Lim. Iya, Mau tidak mau. terpaksa ya. Iya, Walaupun terpaksa damage-nya nggak terlalu gede, tapi memang dibutuhkan anti-regen ya. Sementara untuk, ya lagi-lagi Onyx masih butuh space, Kairi bahkan belum jadi ke Holy Crystal. Di sisi lain Sans juga menuju ke arah Bloodwing. Dan mata di Nino, ingat, Sans gak punya Purify sama dengan ditabrak Nino. Iya, sekalipun dia punya Purify, dikejar abis sama Nino. Nino selalu menggunakan Thundernya dan Heaven Breath-nya. Bener-bener membuat petir, bukan sebarang petir untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Tapi jangan lupakan ada show di arah top lane tadi untuk melakukan clear minion. Fokus target menuju ke arah orang terlebih dahulu. Skylar di depan sana mencoba untuk zoning out Hijume. Trigger disiplin terhadap satu flicker. Membuat Onyx tidak akan berani memaksa balik untuk tim fight. Oke, lumayan aman. Skylar juga kuat di depan. Dan lihat, dimajuin malah sama Skylar. Ya, dengan Polystarmon sekalipun, Skylar kali ini bakal coba terperangkap di depan sana. Jangan lupakan damage dari Arvi terlalu sakit. Skylar, dia harus keluar. Karena kalau dia nggak keluar dan Purify yang dikeluarkan oleh Skylar itu terpancing sebelum Lord team fight, ini akan menjadi keuntungan besar untuk Yazuki. Yap. Dan juga Alter Ego mereka paham nih, mereka tidak melihat mungkin ya kehadiran dari Kairi. Sehingga mereka nggak terlalu memaksakan tadi untuk bisa dapetin Lordnya. Cuma dengan tarik ulur modalnya. Dan Alter Ego mereka tetap leading dari goldnya juga sekarang. Tectonic Charge menuju ke arah Sans, target utama mereka. Langsung ada Curtain Chaos, ditutup jalannya Arvi flicker dari Messi, tapi Purify. Nino is coming, Purify. Dive in terlalu ekstrim, diberikan para pasukan dari tim Alter Ego, bahkan membuat Arvi kali ini mendapatkan kerugian, dipanis plus flickernya. Jadi Lord terbuka, dan bahkan Kairi satu hal, dia bagus banget wave management di arah top lane-nya. Membuat kalau team fight apapun yang terjadi dari Onyx di arah bottom lane itu bisa dimenangkan, dia tetap dapat keuntungan. Dan Berlipat jangan ganda. lupa, Skylar kuat banget ini. Ngezoning di depan. 2 regen item juga. Oh, dibuka. Nino. Oh, di belakang sana target utama mereka Karki Boy Lotfi. Mencoba untuk menabrak ke arah flag line. Damage-nya terlalu sakit diberikan oleh sosok seorang Nino. Tapi lihat Turtle, bukan lagi menjadi perdebatan. Sekarang sudah menjadi Lord, menjadi sebuah keuntungan. 2 Turtle perdebatan, 1 hanya dimiliki Onyx. Gak masalah, karena keuntungan yang sesungguhnya di Lord yang pertama. Space yang diberikan ternyata cukup untuk Onyx eksekusi ke arah Lordnya. Dan sekarang goldnya turun langsung dari Alter Ego. Jauh ditarik. Jadi setara lagi, sekarang jadi sama lagi, sama-sama kuat. Yap. Bisa dibilang sama ya, 500-300. Tidak terlalu jauh juga dan Lord kan di bagian bawah. Dan ya, dengan Kairi yang berhasil untuk ngerapin di lane jauh tadi, 2 lane tadi di atas 2 wave minion yang jalan. Sama mereka harus mulai ingat sih, kalau misalnya mereka nggak boleh overcommit seperti tadi, keuntungan yang mereka sudah pegang, kalau mereka nggak pasti dapetin point kill dan tidak ada following up damage, yang ada malah jadi kebuang sia-sia gitu. Lumayan setuju. Sekarang harus fokus defense terlebih dahulu. Bawahnya di slow push habis-habisan. Kairi Wishing Lantern. Ini buat ngebocorin depan enak banget ini. Ya dan Kairi, berkat laning management Kairi tadi lihat di arah top lane-nya benar-benar bagus banget wave-nya. Di arah bottom lane jadi bebas banget. Dan membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia mencoba dimakan Kairi! It's a kill! Koren memaksa menuju Lutfi di depan sana, di following up damage dengan sangat baik dan bahkan lihat Nino! Semua sisi diberikan Nino membuat Hijume berhasil mengeksekusi seorang Lutfi. 2 point kill from Onyx. Dengan adanya Lord, walaupun Holy Defense-nya tertrigger itu harga yang mahal. Karena udah gak ada Holy Defense. Ya. Kalau tadi ditukar sama Holy Defense sekalipun, Lim, itu tetap gak worth it. Iya, Kalau tadi ada ya. Dan gue ngerasa sekarang temponya bisa pindah lagi sih. Yap. Karena ya tiba-tiba aja gitu Onyx hilang 2 dengan kondisi dia yang harusnya engage duluan dan lihat visionnya dikuasai. Ya, visionnya dikuasai.
Feather Astrack-nya nge-zoning out semuanya. Dan bahkan Yasuke nggak kenal takut untuk ngambil jungler dari Kairi. Dan lihat, Nino dengan Thorin menuju ke Skylar. Melihat Skylar masih memiliki Purify, mereka nggak mau commit. Over commit menuju ke Skylar kembali akan membuat masalah untuk Alter Ego yang udah coba ngambil kembali keuntungan mereka. Oke. Bahkan ngeliat Kiboy dia sebenarnya lari dong tau Kiboy. Dia Iya. lari dong ke belakang, cuman itu distraction yang parah menurut gua. Dan Sansi, kita bakal menunggu di mana satu item lagi. Siapapun yang mendekati Sans itu pasti bakal kebakar abis. Oke, Pasti berantakan om. tapi Sun sendiri sangat mengandalkan battle spell. Kalau sampai memang ke-trigger Purify-nya, kayak dari Suns pun sangat susah untuk bisa mendekat. Ya, makanya dia butuh badan dan itu dia. Badannya mereka punya Skylar, mereka punya Keyboy. Mau coba di-commit, Purify Gaming, Skylar. 17, no way! Hilang. Skylar harus ter-take down di saat ada Lord. 24 detik, Skylar 34 detik. Ada perbandingan 10 detik dan bahkan leading management semua bisa dipegang sama Alter Ego sekarang. Mereka mengungguli sampai 3.000 gold difference, no way. Dan bahaya banget sih di Lord kalau mereka masih mau kontes. Mungkin salah satu cara untuk Onyx kasih Alter Ego yang setup, minta Kiboy bukain, dan habis itu mereka datang ke Lordnya untuk coba steal. Karena itu satu-satunya nih cara yang bisa dilakukan sama Onyx ID. Ya, Ya, pastinya dari ya Lutfi juga bisa kan Black Dragon Form. Ngusir semuanya, yang penting mereka snatch saja. Ketika Nino- ada Lord tinggal seperempat. tapi Nino sakit banget om. Ini benar-benar harus dikalkulasi dengan sangat tepat karena kalau tidak ini berbahaya sekali. Lihat apa yang diberikan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Kiboy. Mereka memasak ke arah Kiboy. Keyboy. Damage-nya terlalu Flicker. sangat flicker. Pro defensif telah dikeluarkan. Menandakan RP di arah belakang. Fokus ke arah Keyboy. Dapetin satu point kill. Destruction yang sangat mahal. Di-commit RP tapi masih bisa selamat. Nino standby dan bang tectonic charge. Wait, Untuk wait, jalan wait. para pasukan dari tim Monik. Yasuke fokus menuju ke arah Lot. Berhasil mendapatkan Lot. Mundur ke arah belakang bukan semua jawaban karena saat memegangi ke arah Alek. Alek. Nino standby. Menjadi body block untuk seorang Alek. Dan Nino fokus ke arah Nino! Nino! Targeting utama yang sakit dapatkan Heaven's Front yang mendapatkan poin ke atas Lutfi. 2 poin kill didapatkan oleh Alter Ego di salto yang muncul. Untungnya Kairi dengan Electrifying Beast with the crown. Gak bisa menyelamatkan Yasuke. Backup! No way! Outplay! Terjadi Yasuke meng-outplay Kairi dan one last man Gangkat. standing Skylar. Tersisa. Oh, lagi Indonesia Nino. dihajar habis-habisan sama Nino dan bahkan Yasuke tidak akan meninggalkan Skylar. Terlalu kuat, terlalu sakit, tapi nampaknya ini satu-satunya yang bisa ngebuat Alter Ego sedikit ngerem permainan mereka. Lompat Skylar. terus, Yasuke gak berhenti-henti, targeting yang begitu baik dan sekarang Onyx mereka dalam tekanan. Wah, tadi outplay-nya dari Yasuke itu ngebuat Kairi pasti nggak expect akan hal itu. Tidak, Iya. kerugiannya jelas untuk Onyx. Ya, jangan lupa juga Nino dengan targetnya dia. Ini berulang kali sanggup untuk mendapatkan Suns dan bahkan ada bonus tadi. Dapetin Lutfi. Iya. Wah ini Lordnya udah mulai jalan dari atas. Dan ini jadi Lord yang bahaya sebenarnya untuk Onyx. Oke, Lord yang sangat bahaya. Menjaga top lane. Best to red di cover dengan sangat sulit. Mereka tidak punya high ground yang pasti. Dengan ada Farsha dari para pasukan dari tim Alter Ego. Memaksa menuju ke belakang. Tapi Yasuke. Skylar target utama mereka, tapi Purify telah menyelesaikan semuanya. Mencoba menetralisir, tapi jangan lupakan Super Minion masih bergerak di 3 wave. Yasuke terlalu nakal, terlalu bandel, dan bahkan untuk di-commit sekalipun Yasuke masih terlalu tebal. Iya. Dengan adanya Winter Crown di dalam dirinya. Mereka butuh waktu yang sangat lama sebetulnya. Kalau memang mau komit ke arah Yasuke. Perlu Alek. Wah dicoba. Alek kali ini masih belum memiliki flicker. Tapi kalau misalnya ngomongin tectonic charge ini cukup. Yasuke di depan sana berhasil melakukan satu point kill. Lutfi terlalu dalam, damage terlalu sakit dan Dino berhasil memancing Keyboy keluar dari base turretnya. Kehilangan Keyboy menjadi sebuah petanda tidak ada badan untuk Onyx Indonesia. Tapi flicker yang dikeluarkan Keyboy it's worth it dengan apa yang dipegang oleh Nino. Apa yang dipancing oleh Nino dengan Thorinnya. Tapi saat Purify menyelamatkan diri dari Alek. Itu nggak ada Suns, sudah pasti bakal endgame Lim. Kairi. Karena Thorin momen Kairi? ke arah belakang. Kairi target utama dan Kairi. Godlike from Nino. Kehilangan Kairi menjadi sebuah pertanda. Tidak ada damage pasti. Pada respect ke arah belakang. Lutfi menjadi yang utama. Hampir hilang di base-nya. Dengan adanya melanjut Keyboy? target dan pakai Yasuke. Oh. Berhasil mendapat sasaran parinya Purify. Membuat Oh. Olivera Poranda. Tapi baik time yang diberlakukan Skylar. Membuat Alter Ego nggak bisa melakukan endgame. Dan kalau Skylar tumbang. Ini bisa menjadi bencana untuk Onyx di game yang Lutfi pertama. down. The one last man standing Keyboy. Alter Ego take the game one against the Sky King. Keunggulan yang sangat nyata Alter Ego. Kali ini memimpin 1 poin. The Sky King terlihat sedikit kebingungan. Tabrakan tanpa henti, continuous divide. Alter Ego memimpin. Wow, Nino tidak terbendung sama sekali.